Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Bunga Rosmawati. Di sini saya akan mempresentasikan laporan program PKL saya selama saya magang di perusahaan LSP Menprindo. Nah, selanjutnya di sini ada pendahuluan yang dimana program praktik kerja lapangan ini merupakan salah satu upaya untuk memperantai kesenjangan antara teori yang para mahasiswa peroleh dari bangku kuliahan dengan kondisi yang nyata di lapangan. Lalu selanjutnya di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari. Lalu yang kedua itu meningkatkan keterampilan dan yang terakhir itu ada membangun jaringan. Nah, di sini juga ada 3 manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama itu ada meningkatkan keterampilan, lalu yang kedua membangun jaringan, yang ketiga meningkatkan wawasan, dan yang terakhir ada mengembangkan kemandirian. Nah, lalu yang kedua itu ada manfaat bagi instansi. Yang pertama itu mendapatkan tenaga kerja sementara, lalu yang kedua menemukan calon karyawan potensial, yang ketiga meningkatkan citra perusahaan, lalu yang terakhir ada mendapatkan ide dan perspektif baru. Nah, selanjutnya di sini juga ada manfaat bagi fakultas. Yang pertama itu meningkatkan kualitas lulusan, yang kedua memperkuat hubungan dengan dunia kerja, lalu yang terakhir itu bisa meningkatkan relevansi kurikulum. Nah, selanjutnya di sini ada tempat pelaksanaan yang dimana LSP Memprindo itu terletak di Jalan Rose Garden 2 nomor 15 RT 02 RW 017 Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Lalu di sini ada proses kegiatan yang dimana yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, yang pertama itu pengajuan pembuatan surat, lalu ada pengisian data diri mahasiswa, yang ketiga pembuatan surat, yang keempat surat diterima mahasiswa, yang kelima menyerahkan ke pihak instansi, yang keenam panggilan dari instansi, lalu yang terakhir itu langsung kegiatan magang. Nah, selanjutnya di sini ada proses kegiatan tahap pelaksanaan yang dimana setiap hari Senin sampai Kamis itu jam kerja dari jam 8 sampai jam 12, lalu jam 12 sampai jam 13 itu istirahat dan dilanjut lagi dari jam 13 sampai jam 16.30 waktunya pulang. Nah, selanjutnya kalau hari Jumat itu jam 8 sampai jam 12 dan jam 12 sampai jam 13 itu istirahat dan jam 13 sampai jam 17 waktunya pulang. Nah, pada pelaksanaan praktik kerja ini pada unit kerja LSP Memprindo dimulai itu sejak tanggal 26 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 26 Juli 2024. Jadi pada periode ini praktik pekerja penuh waktu mengikuti jam kerja yang sudah diatur oleh instansi terkait. Nah, selanjutnya di sini ada proses kegiatan tahap laporan. Nah, pada tahap laporan ini praktikan memulai proses penulisan laporan atau bisa disebut PKL sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan evaluasi atas semua kegiatan yang dilakukan selama masa magang berlangsung. Nah, laporan ini juga sudah disusun berdasarkan pengalaman praktik kan selama 5 bulan di LSP Menpindo. Nah, dan juga dalam menyusun laporan ini, praktikan berusaha mengumpulkan beberapa data yang diperlukan sebagai salah satu bukti dari pekerjaan yang telah dikerjakan selama melaksanakan PKL. Nah, di sini ada profil LSP Menpindo. Jadi, lembaga sertifikasi profesi ini atau bisa disebut LSP Indonesia yang disingkat dengan LSP Menpindo berfokus pada bidang manajemen khususnya itu pemasaran dan kewirausahaan yang didirikan oleh Perkumpulan Direktur dan Pemilik Usaha Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2021 di Jakarta dan didukung oleh Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi, Asosiasi Manajemen Indonesia, serta Kementerian Perdagangan Indonesia. Selanjutnya di sini ada visi misi perusahaan LSP Memprindo yang dimana sebagai lembaga sertifikasi profesi yang independen ini dan dapat diandalkan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia khususnya itu di bidang manajemen kewirausahaan sehingga dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri. Nah, berikut ada gambar struktur organisasi LSP Memprindo. Di mana ada direktur, dewan pengarah, komite skema, manajemen sertifikasi, manajer mutu, manajer keuangan, dan admin, manajer pemasaran. Lalu di bawahnya itu ada admin dan asesor.
Nah, selanjutnya di sini ada bidang usaha LSPM Mempelindo. Nah, jadi LSPM Mempelindo atau Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Kewirausahaan Prima Indonesia ini berfokus pada dua bidang usaha utama, yaitu ada sertifikasi kompetensi dan pelatihan dan pengembangan. Nah, selanjutnya di sini ada pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, yang dimana kegiatan praktik kerja lapangan ini selama 5 bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari tadi sudah dijelaskan. Adapun ya tugas-tugas yang kita jalankan selama kita magang di sini itu yang pertama ada mendesain untuk sosial media, lalu memeriksa MOK, yang ketiga itu ada merekap data berita acara pleno, lalu yang keempat mengarsipkan MOOC yang sudah ditandatangani, yang kelima men-scan sertifikat, yang keenam membuat sertifikat pelatihan dan workshop, lalu yang terakhir itu membantu pelaksanaan sertifikasi. Lalu di sini ada pelaksanaan kerjaannya yang dimana hari pertama pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, praktik kan diberikan pengarahan tentang profil dan budaya yang diterapkan oleh perusahaan. Selain itu juga pelatihan juga memperkenalkan dengan beberapa staf dan asesor LSPM Mempelindo serta mengenalkan bidang kerja secara khusus yaitu pada bagian administrasi. Adapun tugas atau kerjaan yang praktikkan kerjaan selama kegiatan PK itu ada di slide berikutnya. Nah, sini ada pelaksanaan kerja atau mendesain sosial media. Yang pertama itu ada perencanaan konten, yang kedua proses mendesain konten, yang ketiga proses review, yang keempat proses perbaikan, yang lalu yang terakhir itu ada upload konten. Nah, jadi dalam pembuatan desain dan praktikan ini selalu berkonsultasi dengan pembimbing terkait desain yang dibuat, warna yang akan digunakan, serta headline yang akan digunakan dalam desain media sosial tersebut. Nah, lalu di sini ada beberapa hasil desain yang sudah saya desain selama saya magang. Nah, selanjutnya di sini ada pelaksana kerja yang dimana membantu pelaksanaan sertifikasi. Jadi, saya ditugaskan untuk membantu acara sertifikasi ini berjalan dengan baik pada kegiatan ini. Biasanya saya diberikan tugas untuk membantu pengisian APL 01 dan 02 serta mengawasi sesi pada saat ujian tertulis berlangsung atau sertifikasi berlangsung. Nah, lalu di sini ada pelaksana kerja yang itu memeriksa MOOC. Nah, MOOC ini merupakan bukti nyata bahwa seorang yang sudah mengikuti sertifikasi itu dinyatakan kompeten oleh asesor dan seseorang tersebut juga bisa diberikan sertifikat BNSP yang membuktikan bahwa seseorang tersebut sudah terverifikasi ahli dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada mengarsipkan MOOC. Nah, jadi mengarsipkan MOOC ini yang memiliki tujuan untuk menyimpan semua data sesi yang sudah dinyatakan kompeten. Nah, pengarsipan ini juga disimpan selama 3 tahun lamanya, yang dimana ini bertujuan apabila salah satu asesi kehilangan sertifikat sebelum 3 tahun, maka LSPM Mempelindo akan mengecek kembali nama tersebut dan akan diberikan surat keterangan untuk sertifikat yang telah hilang. Nah, lalu selanjutnya di sini ada merekap data berita acara pleno, yang dimana pada pekerjaan tersebut itu saya diminta oleh Ibu Rizky selaku manajer LSPM Mempelindo untuk merekap data dari asesi dan asesor. Nah, pekerjaan ini juga berguna untuk melihat beberapa banyak asesi yang dilakukan sertifikat di LSP Mempelindo serta beberapa banyak asesor dalam menguji asesi dalam 1 tahun terakhir. Lalu selanjutnya ada pelaksana kerja yaitu scan sertifikat. Jadi pada pekerjaan ini praktikan atau saya sendiri ditugaskan untuk membantu scan sertifikat yang sudah ditandatangani oleh direktur. Nah, selanjutnya di sini membuat sertifikat pelatihan dan workshop. Nah, jadi saya ditugaskan untuk membuat sertifikat pelatihan atau workshop itu yang akan diberikan kepada asesi yang akan mengikuti sertifikasi atau workshop. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada kendala yang dihadapi selama proses PKL. Nah, yang pertama itu saya belum sepenuhnya menguasai tentang sertifikasi profesi dan juga merasa kurang berinteraksi dengan para staf yang ada di LSPM Mempelindo. Lalu pembimbing utama praktikan yang sering keluar kota untuk melakukan dinas. Dan yang terakhir itu ada beberapa istilah dalam LSPM yang belum diketahui oleh praktikan atau saya sendiri. Selanjutnya di sini cara mengatasi kendala sama proses PKL. Nah, jadi yang pertama itu praktikan atau saya sendiri sudah berusaha untuk mencari tahu, belajar dan bertanya dengan beberapa staf yang sudah lama mengenal apa itu sertifikasi profesi.
Lalu juga selalu menyapa terlebih dahulu kepada setiap pegawai agar terjalin komunikasi dan mulai berbaur dengan para staf di LSPM Memperindo. Nah, selanjutnya itu menanyakan pengarahan serta penugasan kepada pembimbing melalui WhatsApp sehingga praktikan atau saya sendiri tetap aktif dan dapat berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan selama PKL. Nah, lalu yang terakhir itu ada mencari tahu melalui media sosial terkait istilah-istilah tersebut serta bertanya kepada para staf jika mengalami kesulitan dalam memahami setiap istilah yang tidak diketahui oleh praktikum atau saya sendiri. Nah, lalu di sini ada kesenjangan teori dan praktik. Nah, jadi praktikan itu belum sepenuhnya menguasai tentang sertifikasi kesenjangan dan praktikan rasakan antara teori yang dipelajari di kampus dengan praktikan yang dihadapi di lapangan. Jadi dengan mengatasi kesenjangan teori dan praktik magang ini, LSPM Memperindo dapat memberikan program magang yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi tenaga kerja. Hal ini juga membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan daya saing bangsa. Lalu selanjutnya di sini ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Nah, yang pertama itu praktikan berhasil membantu menyelesaikan 129 MOOC atau MUK dalam rentan waktu 4 hari sehingga mempercepat pekerjaan para staf. Lalu yang kedua itu praktikan berhasil membantu merekap data para asesi yang sudah mengikuti sertifikasi dan merekap data asesor yang sudah menguji para asesi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu praktikan sudah berhasil membantu para staf dalam mengaktifkan akun media sosial SPM Mempenda yang sebelumnya kurang aktif dan ini dapat meningkatkan penawaran yang bagus di media sosial dan meningkatkan citra dari SPM Mempenda. Nah, kesimpulan itu program praktik kerja lapangan ini merupakan sarana yang diberikan oleh universitas untuk mempersiapkan para mahasiswa agar mereka siap terjun ke dalam dunia kerja secara nyata. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.